Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan melanjutkan lagi membaca buku Sejarah Dunia Kuno. Saat ini kita sudah sampai ke bab 4. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 4. Penciptaan Kekaisaran. Di lembah Sungai Nil, sekitar 3200 sebelum Masehi, Raja Scorpio menyatukan Mesir Utara dan Selatan, dan Narmer dari dinasti pertama melestarikan persatuan itu. Di sebelah tenggara Sumer, di belakang pantai Laut Tengah, pembangun Kekaisaran pertama menyapu seluruh lembah Sungai Nil. Seperti para raja pertama Sumer, Raja Scorpio melayang di perbatasan antara sejarah dan mitos. Ia tidak muncul di daftar raja manapun. Eksistensinya hanya sebagai sebuah gambar yang dipahat di pucuk senjata seremonial. Tetapi berbeda dengan raja-raja pertama Sumer yang menghuni masa lampau nan jauh yang kabur. Raja Scorpio hidup nyaris dalam lingkungan sejarah tertulis. Ia menggelar usahanya untuk menaklukkan dunianya sekitar 3200 sebelum Masehi. Raja Scorpio adalah keturunan suatu bangsa Afrika yang dahulu bermukim di kedua sisi lembah Nil. Berabad-abad sebelum kelahirannya, pada masa Alulim yang melegenda memerintah Sumer yang lebih lembab dan sejuk. Lembah Nil barangkali tak dapat dihuni. Setiap tahun, ketika hujan deras membasahi pegunungan-pegunungan selatan, air yang terkumpul itu meluncur dengan deras di sepanjang Nil, ke utara ke Laut Tengah, dan menggenangi daerah di sekitarnya. Banjir itu demikian dahsyat sehingga sedikit saja kelompok pemburu dan pengumpul yang berani berkeliaran. Alih-alih mereka menghuni daerah-daerah yang lebih ramah di sebelah timur dan barat. Mereka bermukim dekat dengan pesisir Laut Merah dan berkelana ke Sahara. Pada tahun-tahun yang lebih lunak dan lebih lembab itu, Sahara ditumbuhi rumput dan berair. Para ahli arkeologi telah menemukan dedaunan, pepohonan, dan sisa-sisa binatang buruan di bawah pasir. Tetapi pola cuaca panas dan kering yang mengubah dataran Mesopotamia juga membuat Sahara menjadi gersang. Penduduk Sahara berpindah ke timur, menuju lembah Nil yang terairi dengan baik. Berkat berkurangnya hujan, banjir Nil telah menjadi sedang. Para pengungsi mengalami bahwa mereka dapat mengatasi banjir tahunan dengan menggali tempat penampungan untuk menyimpan air pada masa banjir, serta saluran untuk mengairi ladang di bulan-bulan kering. Mereka membangun permukiman di kedua tepi, menanam bebijian di lendut gelap yang ditinggalkan oleh banjir, dan berburu binatang buas di paya-paya, sapi liar, kambing ibex, buaya, kuda Nil, ikan, dan burung. Bangsa-bangsa lain datang dari pesisir barat Laut Merah bergabung dengan mereka. Merekalah penduduk penuh pertama lembah Nil. Orang-orang Mesir pertama. Berbeda dengan Sumer, lembah Nil memiliki binatang buruan dan ikan, tembaga, emas, rami, papirus, semuanya kecuali kayu. Orang Mesir memang berdagang ke barat untuk mendapatkan gading, ke timur untuk mendapatkan kerang, dan ke utara untuk mendapatkan batu semi berharga. Tetapi untuk kebutuhan hidup mereka hanya memerlukan Nil. Bengawan Nil, urat nadi Mesir, mengalir melalui sebuah lembah sepanjang 500 mil. Di beberapa tempat tebingnya karang dan di tempat lain dataran rendah. Banjir tahunan berawal di hulunya, di tempat yang kini merupakan dataran tinggi Ethiopia. Mengalir turun melewati katarak kedua menuju katarak pertama. Mengalir miring mengitari sebuah kelokan di mana raja-raja pada suatu ketika akan dikuburkan, dan menderu menuju suatu dataran rendah di mana sungai Nil itu akhirnya pecah menjadi lusinan sungai kecil Delta Nil.
Karena Nil mengalir dari selatan ke utara, jelaslah bagi orang Mesir bahwa setiap sungai lainnya mengalir ke arah belakang. Dinilai dari aksara hieroglif lebih mudah. Mereka menggunakan satu kata untuk utara, hilir, dan belakang kepala, dan sebuah kata lain untuk hulu, selatan, dan wajah. Seorang Mesir selalu mencari arah dengan berpaling ke selatan ke arah datangnya aliran Nil. Sejak masa pemukiman paling awal, orang Mesir mengubur orang mati di pinggir gurun dengan kepalanya diarahkan ke selatan dan wajah ke barat ke arah gurun Sahara. Kehidupan datang dari selatan, tetapi negeri orang mati ke barat arahnya ke gurun yang mereka tinggalkan ketika rumput dan air lenyap. Orang Mesir memberi dua nama yang berbeda kepada negeri mereka. Daerah di mana banjir tahunan meninggalkan endapan lumpur adalah Kemet, tanah hitam. Hitam itulah warna kehidupan dan kebangkitan. Tetapi di seberang tanah hitam terbentanglah Desret, tanah merah maut. Garis antara kehidupan dan kematian sedemikian jelas sehingga seseorang dapat membungkuk dan meletakkan sebelah tangannya di bumi subur yang hitam dan sebelah tangan lainnya di gurun yang merah terbakar mentari. Kenyataan ganda, suatu eksistensi yang digelar antara dua ekstrim ini digemakan dalam peradaban Mesir yang bertumbuh, seperti kota-kota Sumer. Kota-kota Mesir mengalami banjir masuknya pemukim pada 3200 sebelum Masehi. Nub juga disebut Nagdaka di jalur timur barat yang mengarah ke tambang-tambang emas menjadi kota terkuat di selatan. Sementara Hierakonpolis yang didiami sekurang-kurangnya 10.000 jiwa terletak tidak jauh dari sana. Sejak cukup awal kota-kota di sebelah selatan mengidentifikasi diri bukan sebagai terpisah dan berdaulat, tetapi sebagai bagian dari sebuah kerajaan. Kerajaan putih juga disebut Mesir Hulu karena letaknya di bagian hulu dari arah Laut Tengah, yang diperintah oleh seorang raja yang mengenakan mahkota silinder, mahkota putih. Di bagian utara Mesir, Mesir Hilir, kota-kota berhimpun dan Buto berkembang menjadi menonjol. Raja Mesir Hilir mengenakan mahkota merah dengan sebuah sosok kobra melingkar dari sisi muka mahkota. Lukisan tertua mahkota itu berasal dari sekitar 4000 sebelum Masehi dan dilindungi oleh seorang dewi kobra yang meludahkan racun kepada musuh-musuh raja. Kedua kerajaan putih dan merah, seperti tanah merah dan tanah hitam, mencerminkan kenyataan dasar Mesir berikut. Dunia terdiri dari kekuatan-kekuatan yang berimbang dan saling bertentangan. Berbeda dengan daftar Raja Sumeria yang tampaknya bermaksud mencatat awal waktu, daftar-daftar Raja Mesir paling tua tidak merunut balik ke Kerajaan Putih dan Kerajaan Merah. Maka nama raja-raja mereka hilang, tetapi untuk keberadaan Raja Scorpio tidak memiliki sejenis kesaksian yang berbeda. Sebuah kepala tongkat kebesaran yang digali di kuil di Hierakonpolis. Di sana seorang raja putih yang mengenakan mahkota putih yang khas merayakan kemenangan terhadap tentara-tentara kerajaan merah dan memegang sebuah alat irigasi yang menunjukkan kekuatannya untuk mencukupi kebutuhan rakyatnya. Di sebelah kanannya, sebuah tulisan hieroglif mencatat namanya Scorpio. Nanti di halaman 25 ada gambar penciptaan kekaisaran, yaitu sebuah peta. Nanti bisa dicek di bukunya langsung, gambar 4.1 Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Lanjut halaman 26. Raja Scorpio sendiri mungkin berasal dari Hierakonpolis, suatu kota ganda. Hierakonpolis semula merupakan dua kota yang terpisah oleh Nil. Nehken di sisi barat dibaktikan kepada dewa elang dan Nekheb di sisi timur dikawal oleh Dewi Hering. Dengan berlalunya waktu, kedua kota yang terpisah itu tumbuh menjadi satu kota yang dijaga oleh Dewi Hering.
Barangkali Raja Scorpio dengan melihat kedua belah itu bersatu, mulai menyusun rencana untuk menggabungkan Kerajaan Putih dan Kerajaan Merah di bawah satu raja. Nanti ada gambar 4.1 kepala tongkat kehormatan Raja Scorpio. Pada kepala tongkat ritual ini Raja Scorpio diidentifikasikan dari kelabang yang ada tepat di sebelah kiri kepalanya. Museum Ashmolean, Oxford. Kredit foto Werner Forman, Art Research, NY. Lanjut, kemenangannya yang barangkali terjadi sekitar 3200 sebelum Masehi berlangsung sementara. Sebuah pahatan lain mencatat persatuan kembali kedua kerajaan di bawah seorang raja putih lain, mungkin 100 tahun sesudahnya. Seperti kepala tongkat Raja Scorpio, pahatan itu ditemukan di kuil di Hierakonpolis. Dikerjakan pada sebuah palet, sepotong batu bata yang berfungsi sebagai kanvas. Nanti ada gambar lagi 4.2 palet marmer. Pemersatu Mesir memukul seorang musuh Mesir yang telah ditaklukkan, sementara Elang, Horus menyerahkan seorang tawanan lain kepadanya. Museum Mesir, Kairo. Kredit foto Werner Forman, _Art Research, NY. New York maksudnya kali ini ya. Ini halaman 27. Lanjut. Pahatan itu menunjukkan seorang raja yang mengenakan mahkota merah pada bagian depan palet dan mahkota putih pada bagian sebaliknya. Sebuah tulisan hieroglif menyebut nama raja itu Narmer. Nama Narmer berarti mendulang, berarti madu lelang, menggeram, atau lebih puitis, madu lelang yang seram. Itu suatu pujian karena madu lelang adalah yang paling pemberani dan paling agresif di antara semua ikan. Pada bagian belakang palet marmer, Namer. Dalam kedudukannya sebagai Raja Putih, Narmer mencengkram rambut seorang pejuang Kerajaan Merah. Pada bagian depan, Narmer setelah melepas mahkota putih dan menggantinya dengan memakai mahkota merah, Devil dengan jaya melewati mayat pejuang-pejuang yang sudah dipenggal kepalanya. Akhirnya ia berhasil mereut Kerajaan Merah ke bawah kekuasaan Kerajaan Putih. Merebut mungkin maksudnya kali ini ya. Lanjut, tampaknya sungguh mungkin bahwa Narmer adalah nama lain untuk Menes yang muncul dalam daftar-daftar Raja Mesir sebagai Raja Manusia Mesir. Tentang dia, Imam Mesir Manetho menulis, setelah dewa-dewa dan setengah dewa, datanglah dinasti pertama dengan 8 raja. Menes adalah yang pertama. Ia memimpin bala tentara, menyeberangi perbatasan, dan meraih kemuliaan besar. Next, peleburan perbatasan, batas antar kedua kerajaan menciptakan kekaisaran pertama dan salah satu kekaisaran yang paling lama di dunia. Sungguh suatu kemuliaan yang besar. Cerita Manetho terbentuk jauh setelah kejadiannya sendiri. Manetho bertugas di kuil Dewa Matahari Ra di Heliopolis 27 abad sesudahnya, sekitar 300 sebelum Masehi. Ia memutuskan sendiri untuk mendamaikan versi daftar-daftar Raja Mesir yang berbeda-beda menjadi satu dokumen dengan menggunakan catatan-catatan di antaranya. Sebuah papirus yang disebut Kanon Torino yang juga mengidentifikasikan Menes, orang-orang lelaki, sebagai raja pertama Mesir. Ketika ia menyusun daftar, Manetho mengatur penguasa Mesir sejak 3100 yang jumlahnya banyak itu ke dalam kelompok-kelompok dan mengawali satu kelompok baru setiap kali satu wangsa baru naik tahta atau ketika kerajaan berpindah tempat. Ia menyebut kelompok-kelompok itu dinasteia, sebuah istilah Yunani untuk kuasa memerintah, dinasti-dinasti. Manetho tidak selalu akurat tetapi telah menjadi titik-titik pedoman tradisional dalam sejarah Mesir. Bagi Manetho, dinasti pertama mulai ketika kedua bagian Mesir disatukan di bawah raja pertama di seluruh Mesir. Menurut sejarawan Yunani Herodotus, Menes atau Narmer merayakan kemenangan dengan membangun sebuah ibu kota yang sama sekali baru di Memphis.
Titik pusat kerajaannya yang baru. Memphis berarti tembok putih. Tembok-temboknya diplaster sehingga berkilat di sinar matahari. Dari kota putih itu penguasa Mesir yang dipersatukan dapat mengendalikan baik lembah di sebelah selatan maupun delta di sebelah utara. Memphis titik tumpu di mana kedua kerajaan diimbangkan. Sebuah pemandangan lain yang dipahat pada sebuah kepala tongkat menunjukkan Narmer atau Menes memakai mahkota merah dan menghadiri suatu seremoni yang sangat menyerupai suatu perkawinan. Mungkin pendiri dinasti pertama yang jaya menikahi putri dari kerajaan merah guna menyatukan kedua kerajaan di dalam tubuh para ahli waris mahkota ganda. Untuk sejarah Mesir selanjutnya, kegandaan asal-usulnya diabadikan dalam rajanya. Ia disebut Tuan kedua daerah, dan mahkota gandanya terdiri dari mahkota merah Mesir Hilir yang dipasang di atas mahkota putih Mesir Hulu. Burung herring dari selatan dan ular kobra dari utara, yang satu merayap di bumi dan yang lainnya mendiami langit, menjaga kerajaan yang dipersatukan. Kekuasaan-kekuasaan yang bertikai telah disatukan menjadi sebuah kesatuan yang kuat dan seimbang. Namer sendiri memerintah selama 64 tahun, kemudian pergi berburu kuda Nil. Suatu perburuan yang dilakukan secara tradisi oleh raja sebagai suatu pameran kekuasaannya terhadap musuh-musuh yang mengancam peradaban. Menurut Manetho, ia dipojokkan oleh kuda Nil dan terbunuh di sana. Nanti di halaman 29 ini ada sebuah tabel garis waktu 4. Di sebelah kiri ada Mesopotamia, yaitu isinya iklim panas mulai 11.000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria dan bangsa Semit bercampur. Awal kerajaan air bah. Zaman Ubaid 5.000 sampai 4.000, zaman Uruk 4.000 sampai 3.200, zaman Jemdad Nasr 3.200 sampai 2.900, atap Etanah Bali. Dan sebelah kanan ada Mesir. Kemudian orang Mesir pertama bermukim di lembah Nil. Zaman Badariyah 5.000 sampai 4.000. Kemudian zaman Nakada 4.000 sampai dengan 3.000. Kemudian atap zaman kuno segaris dengan atap di Mesopotamia, yaitu 3.100 sampai 2.686. Dinasti 1 3.100 sampai 2.890. Menes Narmer. Nanti bisa cek lebih lanjut di bukunya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk sejarah dunia kuno bagian 4-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 5, abad besi. Di lembah Sungai Indus pada tahun 3102 sebelum Masehi, pengembara-pengembara dari utara menetap dan membangun kota-kota. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.